Halo Itizen, kembali lagi nih sama kita di Eating Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita pastinya akan membahas topik yang lebih menarik, jauh lebih menarik mungkin dari video sebelumnya. Dan pastinya kita akan kedatangan narasumber yang gak kalah kece dari sebelum-sebelumnya. So, tanpa berlama-lama kita kenalan yuk langsung sama narasumbernya. Silakan Kak. Halo guys, aku Sania, aku influencer healthy lifestyle. Hari ini aku mau podcast sama Kak Naura di Eating. Nah, berhubung kita ngomongin tentang penurunan berat badan nih Kak, ada satu metode kayak yang terkenal banget karena juga di-endorse sama berbagai macam influencer. Mungkin aku nggak tahu apakah Kak pernah menggunakannya, yaitu metode intermittent fasting. Nah, kalau aku lihat, saya tahu aku nih Kak, mungkin nanti bisa diluruskan. Intermittent fasting itu kan kayak ada jangkanya tuh waktunya. Mirip-mirip sama puasa ya. Jadi sebenarnya ini tuh puasa nyambi intermittent fasting, apa intermittent fasting sama dengan puasa? Apa gimana nih? Kayak aku agak bingung, mungkin bisa dijelaskan juga nih ke Itizen. Jadi intermittent fasting itu kan bahasa simpelnya di jam-jam ya. Kalau misalkan kita lagi nggak bulan puasa, biasanya intermittent fasting itu kalau dilakuin sama teman-teman aku, itu biasanya mungkin baru mulai makan jam 12. Nah, nanti sampai jam 8 malam gitu. Ibaratnya dijam-jamin kan. Kalau aku selalu memandang intermittent fasting itu cocok banget untuk orang yang nggak bisa nahan nafsu makan. Menurut aku. Sebenarnya basicnya tetap defisit kalori kan. Kalau aku alhamdulillahnya itu dulu masih oke sih kalau sama jam makan, jadi aku nggak ngelakuin yang namanya intermittent fasting. Cuman kalau kamu orang yang susah banget ngatur pola makan, gampang banget craving, itu cocok banget sama intermittent fasting. Karena kan balik lagi, kalau yang namanya defisit kalori itu kita ada kalori maksimal sama kalori minimal, ya kan? Dan kalau misalkan kalau kita yang ngelakuin yang biasa, kadang kalorinya tuh udah habis di pagi misalkan gitu. Mungkin kalian ada yang sarapan pakai nasi padang, kan saya tidak tahu ya kan. Jadi bisa aja udah habis di pagi gitu loh. Cuman kalau kita pakai intermittent fasting, kadang kita harus puasa dulu sampai jam 12. Jadi jendela makannya sebenarnya yang lebih dipersempit gitu loh. Dan puasa ini menurut aku sih mirip sama intermittent fasting, karena kan kita di jam kan, kayak sahur, habis itu kita harus nahan sampai buka, terus baru makan lagi. Cuman ya tetap basicnya tetap harus ada namanya defisit kalori, itu ada kalori minimal sama kalori maksimal. Orang yang awam, mereka tuh menganggap diet adalah diet itu makan sesedikit mungkin gitu, sesedikit mungkin yang kalian bisa. Padahal ada namanya BMR, itu basal metabolic rate. Itu ya bahasa simpelnya kalori minimal yang kita harus konsumsi biar organ tubuh kita tuh tetap berjalan dengan normal gitu loh. Jadi emang kalian harus tahu dulu BMR-nya tuh berapa. Jadi kalau misalkan orang kadang lupa makan terlalu sedikit, BMR-nya malah nggak terpenuhi gitu loh. Yang ada malah ya badannya nggak sehat, atau malah jadinya diet tersiksa dan lain-lain. Sebenarnya puasa ini tuh bagus banget karena menurut aku ya makan tuh jadi nggak berasa gitu loh. Maksudnya kalau misalkan aku kan clean food ya dulu tuh bener-bener maksudnya masak sendiri, makronutrisinya juga aku perhatiin. Aku meminimalisir gorengan-gorengan. Kalau dulu waktu pertama kali awal diet itu dengan puasa itu berarti jadi gini guys, kalau kalori makanan-makanan yang clean food kayak gitu itu tuh makanannya besar, tapi kalorinya kecil. Jadi kita tuh kenyang banget sebenarnya. Jadi malah sebenarnya nggak kerasa dietnya. Dan kalau untuk kalian yang makannya mau tetap banyak pas diet sambil puasa, aku sih sangat menyarankan ya clean food gitu loh. Ya intermittent fasting ya itu terbantu banget sih sebenarnya. Ya balik lagi, puasa ini tuh ibadah, tapi sambil melatih kita untuk jaga pola makan, ya kan? Jadi ya kalau puasa sama dengan intermittent fasting sih aku setuju. Karena ada penjedaan waktunya itu ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada orang nih Kak, tadi kan Kakak bilang kalau intermittent fasting biasa dia buka jam 12 sampai jam 8. Misal ada orang yang puasa nih, biasanya kan jam 5 ya, imsak ya, subuh jam 5 lah ya. Jam 5 buka jam 6,
Terus dia akan memotong jam makannya sampai jam 8. Jadi kayak mengikuti sedikit setengah pola intermittent fasting. Itu dibenarkan nggak sih Kak kayak percampuran kombinasi kayak gitu? Sebenarnya balik lagi, kalau emang kalori hariannya terpenuhi, yang minimal sama maksimalnya terpenuhi sih aku nggak masalah gitu loh. Karena aku memandang intermittent fasting adalah sebagai jam pola makan, ya kan? Ya balik lagi kan, orang kita kan susah ya kalau misalkan nahan nafsu makan dan lain-lain. Ya kalau kita jam 8, biasanya jam 8 ke atas atau jam 10 ke atas itu jam kritis menurut aku. Karena aduh, gak sengaja buka pesan martabak gitu. Nah cuma kalau kita lagi intermittent fasting, kalau kita jadwalin kan kadang kita membatasi diri ya, kayak wah gue tuh udah gak bisa makan nih jam ke atas ini gitu. Jadi ya udah tahan untuk nggak pesan kayak gitu. Sebenarnya aku memandang intermittent fasting sih kayak gitu Kak. Jadi membantu kita sih untuk bagi sama orang yang gampang banget craving dan lain-lain. Intermittent fasting tuh cocok banget metode dietnya. Itu kan sebenarnya part of metode diet kan. Basicnya tetap defisit kalori gitu loh. Cuma kalau emang dari diri kitanya tuh bisa nahan untuk kayak tadi yang jam-jam kritis di atas jam 10 untuk pesan-pesan yang makanan yang tinggi-tinggi kalori yang emang dari diri kita cuman mau nyobain gitu. Kalau emang bisa nahan, ya defisit kalori biasa juga cukup sih. Intinya kalau lihat kebutuhan hariannya gitu ya. Kadang tadi yang kita bisa pelajari bersama netizen, ada effort tertentu di mana kita mengukur tadi ya Kak ya, harian kita udah terpenuhi atau belum. Betul. Penggunaan teknologi itu juga ternyata impactful juga ya Kak ya, sekarang aplikasi dan segala macamnya. Itu juga bisa dicoba tuh netizen untuk teman-teman yang mau coba melakukan diet di bulan Ramadan ini. Nah, kalau tadi soal asupan kayaknya kita udah hatam banget. Asupan apa aja ya Kak tadi ya, asal memang dikontrol, yang diperbanyak clean foodnya dibandingkan yang heavy food ya. Heavy atau happy nih Kak? Happy food. Happy nggak sama dengan heavy ya, happy food ya, yang membuat kita senang tadi seperti gorengan. Kalau aku tadi sop buah. Kalau itu kan apa nih? Bisa kalau ditulis di kolom komentar ya. Happy foodnya apa? Nah, ini Kak, yang satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga nih, efek dari kita yang diet itu biasanya adalah hormon ya, atau siklus. Kalau perempuan tuh period kita, menstruasi kita. Nah, gimana caranya kita mengelola agar si pola diet kita yang baru atau mungkin puasa ini nggak punya pengaruh besar gitu ya dengan period kita ataupun hormon biasanya apa ya? Misalnya manifestasinya tuh ke jerawat kah atau ke mood kita gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita mengatur siklus tersebut, khususnya yang lagi menjalankan tadi intermittent fasting di bulan puasa ini? Kalau menurut aku jadi sebenarnya kalau banyak banget sih kasus kalau ketika mereka diet siklus menstruasinya jadi nggak teratur, malah ya banyak yang malah telat dan lain-lain. Ternyata kalau aku baca itu salah satu penyebabnya makannya terlalu dikit. Balik lagi, biasanya orang-orang yang kayak gitu nggak makan sesuai BMR, ya kan? Jadi memang mungkin makannya terlalu dikit, dan bukan hanya telat menstruasi aja, tapi mungkin bisa rambutnya rontok, kulitnya kering nggak sih Kak? Iya, teman-temanku bilang gitu. Dan lain-lain gitu loh. Jadi ya balik lagi, penting banget untuk ngerti cara pola makan yang benar. Dengan yang misalkan yang tadi makannya di atas BMR dan lain-lain. Karena aku ngerasain banget sih kalau misalkan kita diet itu modenya tuh lagi senggol bacok banget ya, kayak bisa nggak diem, lapar gitu, bisa nggak diem gitu. Cuman ya balik lagi, kalau misalkan kayak gitu makannya harus yang seimbang. Ya yang aku bilang tadi gitu loh, diet itu sama dengan sehat. Kalau kamu nggak sehat, berarti ada yang salah gitu. Dan emang terlihat ribet sih untuk diet itu, harus belajar, harus banget belajar, nggak bisa ngasal-ngasal dan lain-lain. Mungkin orang bilang kayak, ih dia enak banget ya udah berhasil diet kayak gini-gini, tapi mungkin orang nggak tahu di belakangnya dia belajar kayak apa. Harus cari tahu, harus gimana cara diet yang benar, nggak sesuai sama diet yang katanya orang harus makan sesedikit mungkin dan lain-lain gitu loh. Ternyata diet itu ada ilmunya. Bahkan sekarang diet itu dipermudah dengan teknologi yang tadi kakak bilang.
Itu benar banget. Jadi kalau sekarang tuh diet simple banget. Banyak juga produk-produk diet yang ibaratnya nutrition fact-nya tuh udah jelas, ya kan? Ya sekarang segampang itu sih untuk diet. Kalau dulu mungkin orang diet harus makan kentang rebus dan lain-lain. Sekarang tuh banyak gitu loh. Bahkan snacks udah banyak banget juga kan yang healthy snacks gitu. Jadi kayak menurut aku diet itu udah segampang itu gitu loh. Jadi jangan siksa badan kamu. Kalau aku sih bilangnya gini dari dulu, buat apa kita diet, misalkan diet ekstrim, biar cepat kurus gitu loh, dengan ngorbanin metabolisme tubuh kita, ngorbanin kita sebagai perempuan kan bisa yang tadi efeknya itu bisa mensnya telat dan lain-lain. Buat apa kalau misalkan ternyata kita bisa kurus tapi endingnya kita nggak bisa nikmatin itu. Itu menurut aku sangat tidak apple to apple aja gitu loh. Jadi ya lebih baik dietnya prosesnya nggak secepat orang lain, nggak ngasal, tapi emang kamu mempersehat diri gitu loh. Selain ibaratnya tubuh kamu pasti mengikuti, ya banyak juga mungkin yang kayak rambutnya jadi makin bagus, ya kan, yang tadinya jerawatan jadi mungkin lebih sehat lagi gitu loh. Impactnya tuh diet itu ya buat ke diri sendiri gitu loh, bukan yang malah ngerusakin badan kalau menurut aku. Jadi kalau emang pas diet jadinya makin penyakitan, ya berarti ada yang salah sama dietnya kalau menurut aku gitu. Itu harus dibenerin. Jadi bukan banyak juga nih yang kayak ketika salah dietnya, oh ya gue salah, ya udah berarti gue gak usah diet selamanya, gue berhenti gitu. Sebenarnya stigma itu juga salah. Ketika kamu salah, ketika mulai diet, dibenerin, lalu mulai lagi. Bukan tahu salah, berhenti, rasa gak bisa diet sama sekali gitu loh. Sebenarnya ya udah tinggal mulai dari awal itu lagi, itu lebih baik dibanding kayak endingnya gagal lagi kalau menurut aku kayak gitu. Bener-bener definisi trial and error banget ya ternyata yang diet ini. Dan tadi menarik juga nih kata Kasania bahwa diet itu tuh kayak belajar tanpa henti kayaknya. Dan mungkin banyak juga gitu ya Kak yang menyarankan kita juga untuk berkonsultasi, misal memang nggak capable untuk belajar sendiri gitu, untuk berkonsultasi kan juga ada. Kakak sendiri pernah berkonsultasi seperti itu atau memang otodidak aja nih Kak untuk proses dietnya? Kalau aku karena juga kan aku mulai pas COVID ya, jadi aku tuh otodidak. Cuman ya pasti aku cari jurnal-jurnal yang masuk akal dan lain-lain. Cuma kalau emang ternyata kalian ada budget lebih dan mau konsul ke ahlinya, itu nggak apa-apa banget gitu loh. Cuman kan balik lagi ya, kadang kan ahli itu kan beda-beda ya metode dietnya dan lain-lain. Aku sering ditanyain, Kak kok pakai misalnya pakai dokter ini kok kayak gini dietnya gitu, gini-gini. Cuman aku selalu jawab gini, mereka itu, dokter itu, ya mereka pasti udah belajar lebih jauh lebih gila lagi dibanding kita yang otodidak kan. Mereka sekolah, mereka belajar ini A, B, C, D, dan lain-lain. Tapi berarti mereka ke ke pasiennya, ya berarti kan ikutin tubuh pasiennya kan. Dan nggak bisa misalkan si A ke dokter dikasih metode dietnya seperti ini, si B temennya tiba-tiba dikasih tahu, gue tadi diet sama dokter ini disuruhnya kayak gini-gini, si B mau ngikutin, ya itu nggak bisa. Karena menurut aku dokter ini kan juga pasti dia meneliti untuk apa si pasien A ini, bukan si pasien B. Nah, untuk aku mungkin aku bisa dibilang kaum yang nggak punya budget untuk ke ahli, udah kita dietnya yang standar-standar aja dah, yang maksudnya yang benar-benar maksudnya tuh yang iya aja gitu loh. Jangan yang kayak udah kita otodidak so tahu dengan yang kayak ngikutin diet yang si dokter ini gitu. Tapi padahal dokter ini nyiptain diet itu buat si A, bukan si B gitu loh. Ya lebih baik kalau si B emang nggak punya budget, ya mendingan belajar sendiri dengan diet yang menurut aku ya memang basicnya kayak gitu. Gitu loh. Jadi ya kan beda kan, tiap orang kan budgetnya beda-beda. Kalau emang punya budget lebih sih aku lebih menyarankan ke ahli. Cuman kalau emang mau gak ada budget lebih, aku dulu harus mau belajar dan trial and error. Jadi kayak dan jangan gampang nyerah sih kalau menurut aku. Karena kalau gampang nyerah ya baik lagi, gagal lagi dan lain-lain. Ya, namanya kita juga trial and error ya. Jadi kan kita nggak ngeluarin budget untuk yang kayak oh ya ini siap jadi gitu, ya kan. Jadi
ya udah trial and error tuh kayak hal yang biasa aja, yaitu resiko kita sebagai yang nggak ngeluarin budget lebih. Gitu menurut aku. Menarik, jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Betul. Dan tadi mungkin hal yang penting juga ya, literasi yang tepat, sumber yang tepatnya sangat-sangat perlu ya diperhatikan, karena takutnya salah caplok. Banyak Salah tuh yang caplok gitu. sumber tuh bisa berujungnya nanti entah sakit lah atau gagal tadi ya Kak ya. Dan menarik juga soal akses ya Kak, sekarang tuh emang bener-bener teknologi, makanan tuh udah banyak variasinya, dan kebetulan nih Eating-nya ada e-commerce nih Kak yang memang menjual berbagai macam makanan sehat, snack sehat juga. Jadi Itizen yang mau nih sedang proses diet bisa banget untuk cek e-commerce kita, linknya ada di kolom komentar, nanti diselipkan ya. Oke, thank you Kak Sania atas penjelasannya. Benar-benar lengkap seperti kamus dari A sampai Z, kita semua sudah bahas di video kali ini. Thank you banget Kak. Sehat-sehat sampai nanti, semoga nanti di Lebaran itu komennya bagus ya. Iya. Kalau aku tahun ini goalsnya adalah menghindari pertanyaan kapan nikah. Oh gitu. Iya ya. Baik. Oke. Ini relate sih sama sih Kak. Tapi relate dengan netizen. Jadi satu yang dihindari itu, dan tadi pertanyaannya ya, jadinya lebih kok kurusan Iya. atau malah sharing knowledge. Oh nanti dia tuh seperti ini gitu ya. Kan jadi makin semangat untuk pergi ke rumah keluarga besar. Iya. Kalau ternyata sudah kurusan ya. Iya, atau yang udah punya calon lebih pede gitu ya, Lebih pede. datang ke rumah calon mertuanya. Thank you so much Kak atas penjelasannya, sangat lengkap. Nanti kalau Itizen mau catat-catat lagi, ada yang kelewat tinggal di rewind lagi videonya, dan nanti mungkin dari Kakak sendiri bisa kita tulis juga ya akun sosial medianya Kak Sania mungkin ya, karena kan banyak juga ya informasi soal healthy lifestyle di situ. Atau Kakak mau share akun sosial medianya, boleh? Untuk kalian yang mau belajar diet tipis-tipis atau olahraga, boleh cek sosial media aku, Sania AAAF di Instagram atau TikTok. Oh, A-nya triple A. Iya, triple A terakhir. AAF. Oh siap. Dicatat Itizen ya. Catat. Terima kasih Kak. Semoga Itizen mendapatkan banyak insight dari video ini. Jangan lupa sebelum diakhiri videonya untuk subscribe dulu channelnya dan juga nyalakan loncengnya. See you on the next video Itizen. Bye bye.